Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Syanifah Hulandari. Dan saya Berliani Nintati Brata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teknik sistem penilaian kinerja suatu perusahaan yaitu metode insiden kritis. Nah, sebelumnya kita sudah mengundang beberapa narasumber kita pada hari ini, yaitu ada Safina Anita Saskia Dewi, Raisa Vera Ivana, Tiara Oktaviani Zalianti, dan juga Nainggolan Uli Febrika. Baik, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk menjelaskan teknis pada acara kali ini. Yaitu kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan tentang topik kali ini, dan pertanyaan tersebut akan dijawab oleh narasumber kita. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah insiden kritis itu? Mungkin boleh dijawab oleh narasumber kita kali ini, yaitu Saudari Safina. Insiden kritis merupakan salah satu dari banyaknya metode penilaian kerja. Pada hal ini, tim pengamat akan mengamati kinerja karyawan setiap harinya, apakah baik, buruk, dan sebagainya. Pada akhir periode, penilaian ini digunakan sebagai evaluasi kinerja karyawan. Jadi sudah jelas ya apa itu metode insiden kritis. Mungkin untuk selanjutnya adalah bagaimana teknik pelaksanaan metode tersebut. Untuk teknis pelaksanaan metodenya sendiri memiliki 5 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan utama, misalnya menganalisis kebutuhan karyawan berdasarkan tugas dan kegiatan yang mereka lakukan. Lalu yang kedua, menguraikan langkah-langkah atau prosedur tindakan spesifik seperti siapa dan berapa banyak pengamat, serta tindakan seperti apa yang akan dievaluasi nantinya. Yang ketiga, mengumpulkan data yang dapat berasal dari hasil wawancara, kuesioner, survei, maupun formulir opini. Yang keempat, menganalisis data. Dan yang kelima, menafsirkan serta melaporkan hasilnya. Baik, terima kasih Saudari Raisa atas jawabannya. Kemudian kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya mengenai apakah metode ini memiliki kelebihan atau kekurangan. Untuk Saudari Tiara, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Setiap metode yang digunakan pasti memiliki kelebihan atau kekurangan. Begitu juga dengan metode insiden kritis ini. Untuk kelebihannya adalah berguna bagi pemberian umpan balik yang sesuai, seperti apakah dia pantas dinaikkan gajinya atau tidak, seperti apakah dia pantas untuk dinaikkan jabatannya atau tidak, dan dapat membantu menspesifikasi apa yang benar dan apa yang salah mengenai kinerja karyawan itu sendiri. Sementara untuk kekurangannya adalah pihak pengamat akan merasa kesulitan dalam menilai karyawan jika mereka memiliki hubungan satu sama lain. Kemudian, bila catatannya tidak up to date atau catatan terbaru, maka karyawan yang memiliki catatan masa lalu yang buruk akan merasa manajer hanya mengingat perilaku atau peristiwa negatif mereka saja. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir adalah contohnya ya. Silakan untuk Saudari Uli. Untuk contoh metode insiden kritis ini, saya dapat memberikan 2 bentuk contoh. Yang pertama yaitu dengan menggunakan data-data yang berisi catatan peristiwa perilaku karyawan yang baik dan buruk, serta identitas dan jabatan karyawan. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan peninjauan lapangan yang diwakilkan tenaga ahli dan dengan melakukan tes atau observasi prestasi kerja. Baik, terima kasih Saudari Uli atas jawabannya. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawabkan ya Teh Putri. Iya, betul sekali. Alhamdulillah, semua pertanyaan telah dijawab oleh keempat narasumber kita. Dan dari yang kita dapatkan adalah bahwa metode insiden kritis merupakan salah satu metode penilaian kinerja yang berupa dokumen penilaian karyawan, baik itu positif maupun negatif, yang berupa hasil pengamatan, tes, maupun observasi prestasi kerja. Betul sekali. Selain itu, di metode ini terdapat kekurangan dan kelebihan yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita tadi Dikarenakan pertanyaannya sudah terjawabkan semua, maka dari itu kami sebagai moderator pamit izin undur diri ya.
Terima kasih kepada narasumber yang sudah berkesempatan hadir pada acara kali ini, dan terima kasih juga kepada penonton setia kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.